Lantas bagaimana perbankan memperkuat investasi keamanan cyber di tengah maraknya serangan? Langsung saja kami akan mengulasnya secara mendalam bersama dengan Direktur Information Technology PT Bank Mega Tbk, Bapak YB Hariontono. Pak YB, apa kabar? Salam sehat tentunya untuk Anda, Pak YB. Selamat siang, salam sehat juga Mas Bram. Oke, baik Pak YB, tentunya tadi kita saksikan bersama begitu ya, ancaman cyber nampaknya dari tahun ke tahun bahkan dari hari ke hari ini mengalami peningkatan. Ya. Sebetulnya untuk mengukur tingkat ancaman tersebut terkhusus pada sistem perbankan seperti apa kalau di Bank Mega? Ya, kalau kita bicara mengenai perbankan ya, perbankan ini cara melihatnya ada beberapa sisi. Satu, kalau kita bicara mengenai cyber security, kita itu ada beberapa framework standar internasional untuk security yang kita ambil. Ya, jadi kita ngelihatnya ada namanya ISO, ada NIST, ada FSCC. Ini adalah framework yang kita ukur. Ya, kita ada metodologinya ngelihat maturity. Spesifik untuk industri perbankan di Indonesia, kita tuh ada regulasi yang juga mengatur. Ya, jadi misalnya kita tuh sangat diatur oleh OJK. Ya, OJK itu di situ ada SEOJK untuk ketahanan dan pengamanan siber. Ya, di situ ada kita harus mengukur tingkat maturitas dari siber kita seperti apa, cyber kita. Ya, jadi di situ kita ada punya pengukuran-pengukuran yang kita lakukan. Nah, selain dari regulator ya, kita juga mempunyai pengukuran-pengukuran yang sifatnya dari international standard gitu. Ya, international standard yang memang menjadi operasional kita, misalnya kartu kredit. Kartu kredit mengenal ada yang namanya PCI DSS ya, di mana kita namanya payment card industry. Jadi bagaimana sistem pengamanan di dunia payment dengan kartu ya, itu yang udah berjalan udah bertahun-tahun di sistem perbankan. Jadi bank-bank ini untuk melakukan transaksi payment dengan kartu itu harus comply terhadap standar ini. Standar ini di dalamnya juga ada cyber security ya, jadi ada beberapa hal. Juga di internal sendiri kita ngukur karena kita namanya cyber security part dari operation risk kita ya, walaupun sekarang lebih spesifik lagi. Karena cyber itu menjadi kita ada pengukurannya cyber risk sendiri. Kita ukur ya bagaimana dari sisi untuk lead indicator maupun lag indicatornya. Ya, jadi kita lihatnya kalau lag indicator apa hasil akhirnya. Kalau lemah kan larinya fraud. Ya, kita melihat apakah tingkat fraudnya ada peningkatan atau terjadi atau enggak kayak gitu. Itu semuanya measurement itu berjalan di perbankan itu natural dari regulator, dari operasional kita standar dan juga bagaimana risk manajemennya. Oke, baik. Secara teknis treatment dari standar-standar tersebut seperti apa Pak YB? Karena kalau kita kaitkan begitu ya dengan ancaman cyber ini setiap hari juga inovasi terus begitu ya, semakin cepat dan semakin beragam pola-polanya. Ya, pasti measurementnya macam-macam ya. Tapi kalau kita ngomong sekarang mengenai tren kejahatan dari sisi untuk cyber ini memang selalu berubah inovasi. Tapi kalau kita bisa melihatnya, apalagi kalau kita melihat data ya, seperti data dari BSSN. Kalau di Indonesia kan BSSN yang melihat untuk cyber security negara ini. Beberapa tahun lalu data yang saya ingat nih, angka attack itu adalah di dalam negeri itu per tahunnya adalah 1,5 miliar. Ya, 1,5 miliar jenis attack macam-macam ya. Jadi dari sisi angka itu cukup besar kan. Kalau kita ngomong 1,5 miliar fantastis ya, cukup besar. Tapi kalau kita pretelin lagi itu kan agregat seluruh industri ya, di masing-masing institusi mempunyai jumlahnya masing-masing ya. Kemudian kalau kita melihat ya dari angka itu, kita ngelihat attack-nya dari mana? Variasi nih tiap perusahaan nih, ada yang banyak attack itu dari dalam negeri, ada juga yang dari luar negeri ya. Tapi kalau saya ngelihat perbankan dan kadang kalau kita ngomong dalam luar negeri agak susah karena namanya attack ini seringkali merilai orangnya yang melakukan di sini, tetapi melemparnya attack-nya dari server yang di luar. Jadi kita untuk bisa benar-benar lihat siapa pelakunya ya harus melacak lebih lanjut ya. Jadi seperti itu. Tapi kita melihat ya kalau banyak sekali kita ngelihat salah satu ya, kita ngomong bank gitu. Misalnya ada satu use case yang lihatnya 75% attack itu berasal dari dalam negeri. Ya, menyasarnya apa? Ya, menyasarnya mencari dari channel-channel untuk transaksi, melihatnya seperti itu. Ya, jadi jenisnya memang evolusi ya. Jenis siapa yang nyerang juga banyak dari luar dan dari dalam negeri ya. Jenisnya apa kalau luar? Ya, kalau semua orang kalau menyerang perbankan pasti aim-nya adalah uang ya. Harusnya seperti itu. Bagaimana bisa mengambil uang dari sistem perbankan ini ya. Kalau untuk serangan dalam negeri umumnya dia akan melakukan nantinya setelah dia melakukan nyerang, uangnya larinya kemana ya? Pasti dalam negeri, karena pelaku dalam negeri. Ya. Tapi kalau orang luar negeri, umumnya dia larinya itu ke cryptocurrency. Ya, ancamannya ke sana. Jadi kalau kita ngelihat jenis serangan juga akan berbeda-beda. Kalau dari luar biasanya umumnya karena dia harus melarikannya ke luar negeri, ransomware mungkin yang cukup populer. Ya. Jadi nyerangnya masukin ransomware, sistemnya masalah, dia harus nebus, bayar uangnya cryptocurrency,
yang berada di luar supaya nggak gampang kelacak oleh internal. Ya. Tapi kalau di dalam negeri attack-nya biasanya pelakunya dalam negeri ya pasti akan lari ke keuangan, sistem keuangannya di dalam negeri. Jadi kayak gitu sih. Jadi kalau ngomong trennya siapa pelakunya mungkin luar dan dalam negeri itu ya memang dua-duanya juga jalan gitu. Oke, dua-duanya jalan dan dua-duanya harus diantisipasi begitu ya Pak YB. Terkait kita juga tentunya bertanya terkait peran teknologi di sana. Karena memang tentunya juga ini berkaitan juga terkait peran teknologi. Teknologi apa yang terbaru dan juga inovatif yang juga perlu diterapkan dalam rangka menghadapi ancaman cyber? Jadi kalau kita ngomong tren teknologi segala macam, kalau kita bicara mengenai cyber ya, cyber security ini. Cyber security ini masalahnya itu muncul karena faktor teknologi. Ini berasal dari teknologi. Karena kita mengimplement teknologi, munculnya risiko cyber security ini. Ya, di dalam kita mengimplementasikan teknologi, kita akan membuat proses bisnis yang baru. Ya, jadi faktor yang pertama memang dari sisi teknologinya sendiri nih. Faktor kedua kita ngomong, teknologi ini kita implement, kita akan menciptakan bisnis proses baru. Kita pasti, faktor kedua adalah bisnis prosesnya sendiri kita ngelihat. Karena bisnis proses baru, kita terlibat dalam faktor security. Bisnis proses baru nanti akan dieksekusi oleh orang. Jadi people. Ya. Jadi kalau kita ngelihat secara rentetan keseluruhannya, di sini sebenarnya ada faktor teknologi, ada faktor bisnis proses, ada faktor people. Ya, jadi kita kalau ngomong bicara mengenai cyber security, jangan hanya ngomong teknologi. Ya, karena di situ tuh teknologi akan create suatu bisnis proses baru ini pun lama atau baru akan dieksekusi dari orang. Ya, jadi tiga faktor ini jadi satu. Jadi kalau kita melihat bagaimana peran teknologi dalam keamanan cyber, sebenarnya bukan hanya teknologinya, kita ngelihat tiga-tiganya. Ya, nah di dalam dunia perbankan sebenarnya penerapan teknologi kan udah berjalan mungkin 30-40 tahun sistem online ya. Kalau kita ngomong dulu perbankannya sangat tradisional menggunakan teknologi secara sistem online. Kalau kita ngomong ya untuk orang-orang yang cukup tua di industri ini ya, kalau kita ngelihat evolusinya ya apa yang terjadi 30 tahun lalu, dulu waktu perbankan memulai online akses itu masih menggunakan proprietary network. Networknya silo aja di dalam perbankan, masing-masing itu pulau-pulau yang terpisah ya. Jadi nggak terhubung kemana-mana. Jadi koneksi dalam kalau udah masuk ya udah trusted, anggap aja kita istilahnya trusted environment di dalam. Tapi untuk bisa masuk ada namanya access management, pembatasan siapa yang boleh masuk, siapa yang enggak ya. Kemudian evolusi berikutnya muncul internet. Jadi perbankan connect ke internet banking. Jadi terhubung dengan luar. Nah, keterhubungan dengan luar kan jadinya yang tadi serba aman di dalam ini pengaturannya sendiri. Kita benar-benar protect bagaimana kalau orang luar masuk. Jadi fokus dari perbankan cyber security adalah gimana memprotek dari internet ini. Ya, serangan kok channel yang satu ini yang jaga mati-matian, ya masuk situ. Ini sekarang kita di wave yang berikutnya nih. Di dunia di mana sekarang kita ngomong digitalisasi, banyak mobile device, banyak namanya IoT, istilah lagi BYOD, bring your own device yang bisa connect HP, bisa connect ke sistem perbankan. Jadi yang dulu tuh koneksi itu hanya satu, sekarang tiba-tiba koneksi itu banyak. Interconnected semuanya ya ke dalam sistem. Jadi ini yang terjadi sebenarnya evolusi dari bagaimana sistem teknologi perbankan dan juga cyber security-nya harus berubah juga nih. Ya, berubah juga ya sehingga makanya muncul sekarang ya istilah koneksinya karena semuanya serba interconnected, kita harus benar-benar memeriksa satu persatu koneksi ini. Jadi muncul konsep yang baru namanya zero trust. Jadi setiap koneksi harus ada mekanisme authentication. Ya, ini yang sebenarnya kalau orang-orang cyber security semuanya cukup karena semuanya going into konsep yang namanya zero trust framework. Ya, ini yang menjadi big wave juga, banyak effort dari masa-masa banyak perusahaan di dunia ya kan going into zero trust, dan ini mengganti arsitektur juga. Karena tadi itu kita ngomong pandemi, digitalisasi membuat semuanya orang interconnected kan. Tadi yang orang hanya akses hanya boleh lewat network kantor, sekarang nggak bisa, harus work from home. Jadi dari home, dari manapun harus bisa mengakses sistem teknologi yang ada. Jadi itu yang mendrive perubahan yang terjadi. Jadi evolusi dari risiko cyber security juga semakin terbuka. Jadi orang harus menuju ke framework arsitektur yang baru, yang namanya zero trust. Oke, tentunya digitalisasi ini cukup baik bagi perbankan, tapi tentunya ada resiko terkait digitalisasi tersebut. Kalau kita bicara terkait digitalisasi, tentunya ada juga perlindungan data pengguna di sana, Pak YB. Bagaimana dari Bank Mega untuk melindungi hal-hal tersebut? Perlindungan data, jadi kalau kita bicara, sebenarnya nggak bisa ngomong dunia perbankan dulu. Kita mesti lihat universe-nya. Ya.
kita banyak sekali di mana-mana kan kalau kita ngomong data itu lebih kepada data customer dulu nih, identity kita. Identity kita kan di mana-mana. Kita pindah, kita masuk ke suatu gedung, ke lobby, mau akses lantai tertentu dimintain KTP. Betul. Ya, KTP kita informasinya diminta nomor HP berapa, foto disimpan di sana, ya kan. Kita mau register ke fintech ataupun kita sosial media, aplikasi baru, ada registrasi di situ. Foto kita suruh foto KTP, ada foto pribadi, ada nomor HP, ada nomor email. Sebenarnya data kita itu udah tersebar di mana-mana. Ya, itu sekarang yang ada. Kita pun semua orang juga tahu kalau googling iktp, coba di situ ada jutaan copy of KTP sebenarnya yang udah ada di internet. Ya punya siapa? Punya orang yang valid sebenarnya, tapi datanya beredar di mana-mana. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngomong mau kita sekarang melihat bagaimana perlindungan data, kenyataannya di lapangan bahwa data itu sudah tersebar dulu kemana-mana. Ya. Nah, kita melihat sistem perbankan. Perbankan dari dulu sampai sekarang sebenarnya udah mempunyai undang-undang kerahasiaan bank. Bank mempunyai kewajiban untuk merahasiakan finansial dan data nasabahnya dari dulu. Dari dulu. Jadi kalau kita bicara mengenai orang perbankan, adanya undang-undang perlindungan data, sebenarnya to certain extent, ya itu udah built-in di dalam seorang banker. Kehidupan seorang bank itu memang banker seorang seperti itu, dan bank-bank manapun juga DNA-nya selalu sangat cautious untuk melindungi data nasabah. Ya. Tetapi kita melihatnya sekarang, ya kan, kondisinya sekarang ada aturannya, ya, ada perlindungan yang baru, data itu boleh diaturnya seperti boleh disimpannya berapa lama. Nah, ini yang menjadi suatu variasi-variasi bahwa perlindungan itu bukan hanya kita rahasiakan, tetapi ada juga untuk berapa lama boleh disimpan, kapan harus di-delete, kapan harus minta konsen. Ya. Jadi untuk dunia perbankan melihatnya peraturan perlindungan data ini bukan sesuatu yang baru, tapi hanya menambah beberapa atribut pekerjaan yang harus ditambahkan. Ya, berapa retain datanya, kalau customer minta, udah saya nggak mau ke bank ini, minta tolong dihapus. Nah, kita harus bisa melakukan penghapusan itu. Tetapi kalau kita bicara mengenai pelindungan sendiri, udah di DNA bank ya. Kemudian kita bicara mengenai, tadi saya cerita juga kan, bank itu udah ada governance mengenai beberapa standar yang harus kita jalankan. Di standar-standar yang ada, mau kita join ke dalam network yang internasional, peraturan OJK, kita dari dulu udah ada perlindungan data nasabahnya, ya, bagaimana menyimpan data, database nggak boleh diakses, data nggak boleh beredar di mana-mana, kita udah ada seperti itu sebenarnya. Jadi kalau saya lihatnya sekarang itu sebenarnya perbankan nggak terlalu masalah, ya, untuk undang-undang perlindungan data, tetapi sebenarnya data ini sudah terdistribusi di mana-mana, ya. Jadi kalau misalnya data bocor, ya, yang mana, bagian mana yang bocor? Karena kalau biasanya untuk finansial segala macam pasti udah protected, nggak mungkin keluarnya dari bank. Ya, sangat kecil kemungkinan itu keluar dari bank, ya, karena bank itu dari dulu udah sangat govern mengenai pelindungan ini. Oke.